Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Pacitan. Pada hari ini kami ingin memenuhi tugas modul 2.3 demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik. Saya Sunardi SPDSD dari SD Negeri Watu Karung. Saya Sutini SPDSD dari SD Negeri 1 Candi. Saya Ida Sudarti SPD dari SD Negeri 3 Candi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Nardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu. Hari ini Pak Nardi mau melaksanakan coaching ya. Iya Bu. Namun sebelum melaksanakan coaching, di sini saya akan melaksanakan prasupervisi. Ya. Dalam prasupervisi nanti saya menyiapkan rubrik penilaian, yaitu memilih prinsip coach yang meliputi kemitraan, Ya. proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya. Kemudian kompetensi inti coaching ada presensi, yaitu hadir selama coaching ya, Ya. mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Terus menerapkan alur tirta. Ya. Itu yang terdiri dari tujuan, identifikasi masalah, Ya. rencana aktif, dan tanggung jawab. Mengajukan pertanyaan dalam menghadapi Pak Nardi yang Bapak lakukan, kompetensi mana yang Bapak ingin sampaikan pada saat coaching nanti. Mendengarkan aktif dan tentunya saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Ya. Terus dari kompetensi tadi yang merupakan kompetensi spesifik yang ingin Bapak kembangkan, itu kompetensi yang mana? Tentunya supaya saya dapat menggali ide ataupun gagasan dari coaching, dan saya akan menerapkan sesuai dengan alur tirta. Itu kompetensi apa Pak yang ingin Anda kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu tentang mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang secara berbobot. Satu saja Pak, aktif, mendengarkan aktif ya Pak ya, agar Bapak dapat menggali ya informasi-informasi yang disampaikan coaching ya. Ya. Kemudian indikator keberhasilan dalam coaching itu jika dikatakan berhasil, indikatornya apa Pak? Ketika saya dapat memecahkan masalah yang saya temui. Ya. Jadi Bapak nanti akan memecahkan masalah yang coaching sampaikan gitu ya. Iya. Itu Pak. Supervisi dari saya. Iya Bu. Selamat coaching ya dengan para coaching. Itu Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Nardi. Selamat siang. Waalaikumsalam Bu. Monggo, kok kayaknya ada yang serius untuk dibicarakan. Monggo Bu. Nggih, Pak Nardi. Mohon kesediaan dari Pak Nardi nggih, kali ini saya ingin sharing dengan Pak Nardi. Nggih Bu. Monggo silakan Bu. Saya ini ada waktunya longgar, sudah selesai mengerjakan tugas. Monggo. Ada yang bicarakan monggo. Gini Pak Nardi, sebenarnya saya sudah merasakan ini tuh sudah berminggu-minggu. Hanya saja saya belum menemukan orang yang tepat untuk menceritakan ini agar saya agak merasa plong gitu loh Pak. Nah kali ini saya ingin curhat kali Pak Nardi. Begini Pak Nardi. Iya Bu, napa masalahipun? Semenjak saya jadi wali kelas 5 itu Pak, itu kan saya menerima murid baru dari yang sebelumnya kelas 4 naik ke kelas 5. Yeah. Dan itu ada yang spesial Pak dari murid saya itu. Yeah. Setiap kali saya ngajar itu, setiap saya ajak interaksi, si anak tersebut Pak selalu perkataannya negatif itu loh Pak. Misalkan saya tunjuk, coba Raskal kerjakan ini. Jawabannya masih, oh enggak tahu Bu, saya enggak bisa Bu. Kok saya tuh Bu, seperti itu loh Pak. Gitu ya? Jadi
dia tidak berusaha menjawab apa yang saya tanyakan, tapi dia sudah jawabannya ya hanya itu Pak, kalau enggak tahu, enggak bisa, kok saya tuh Bu, seperti itu loh Pak. Nah jadi saya itu bingung Pak, bagaimana ya menumbuhkan motivasi dan kepercayaan diri anak tersebut Pak nanti. Jadi gini Bu, setelah panjenengan menyampaikan beberapa hal, terus harapan dan tujuan panjenengan ketika itu nanti bisa diselesaikan, harapannya seperti apa Bu? Oke, dengan harapan saya Pak, dengan saya sharing dengan Pak Nardi ini ya, saya itu dapat solusi, cara dan bagaimana menumbuhkan motivasi dan kepercayaan diri anak tersebut sehingga anak tersebut tidak mengucapkan kata-kata negatif tersebut lagi dalam pembelajaran saya, dan itu pada khususnya Pak, dan pada umumnya menumbuhkan rasa percaya diri anak tersebut secara menyeluruh Pak. Jadi tidak hanya di kelas saya saja, tetapi juga ketika bermain, ketika berinteraksi dengan pembelajaran yang lain. Harapan saya begitu Pak. Padahal itu sendiri sudah menerapkan, sudah mengajak mereka dengan baik. Terus hambatan-hambatan apa Bu yang selama ini mungkin dirasa Bu Ida sendiri kok susah untuk menyesuaikan dengan teman-teman yang lain? Iya. Hambatannya apa Bu Pak, selama ini yang sudah saya lakukan itu saya begini Pak, saya selalu memotivasi dia. Misalkan anak ini kebetulan namanya Raskal Pak. Raskal, jangan mengatakan hal negatif karena itu akan berpengaruh buruk terhadap dirimu sendiri. Jangan mengatakan hal-hal yang jelek terhadap diri sendiri karena itu akan berpengaruh terhadap perilakumu. Saya sementara melakukan itu Pak, memotivasi dia, memberikan kalau kata-kata negatif itu pasti akan berdampak jelek juga pada dirinya. Jadi saya meminta dia untuk mengganti kata-kata negatif tadi dengan kata-kata yang lebih baik, yang lebih positif. Misalkan dia belum bisa mengerjakan Pak, saya minta jawabannya jangan bilang nggak bisa, tapi saya minta jawabannya, sebentar Bu, saya tak baca dulu, sebentar Bu, saya tak nyari jawaban dulu. Yang saya minta seperti itu Pak. Dan setelah beberapa kali pembelajaran itu sudah mulai berkurang Pak, dia berkata negatif itu. Yang saya tidak bisa Bu, itu sudah tidak lagi dikatakan. Tetapi masih ada Pak, dia bilangnya begini, kok saya tuh Bu yang ditunjuk, seperti itu. Berarti kan dengan dia berkata seperti itu, menurut saya Pak, menurut analisa saya, dia itu kurang memiliki rasa percaya diri Pak. Jadi hambatan saya bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri dia selain motivasi tadi Pak. Apa kira-kira yang bisa saya lakukan untuk meningkatkannya? Kalau menurut Bu Ida sendiri, apa ya kira-kira ukuran keberhasilan yang mau dicapai? Paling tidak, gini anak saya itu apa kira-kira ukuran keberhasilannya Bu? Kalau ukuran keberhasilan yang saya harapkan Pak, ya saya harap anak ini selalu semangat dalam pembelajaran, tidak pernah lagi berkata negatif. Misalkan saya beri pertanyaan ya, dia langsung jawab pertanyaan saya. Entah terlepas jawaban itu benar atau salah kan nanti bisa sama-sama diperbaiki Pak. Yang jelas saya berharap anak ini tidak mengatakan hal negatif lagi seperti saya tidak tahu, saya tidak bisa, dan kok saya lagi yang ditunjuk, seperti itu loh Pak. Karena itu juga mempengaruhi teman-temannya, karena dia sering mengatakan seperti itu. Jadi suatu saat temannya ada yang bilang seperti itu, kok saya tuh Bu, itu kan membawa efek yang kurang baik untuk temannya. Harapan saya itu Pak, anak tersebut dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, memahami materi dengan maksimal, dan yang lebih utama adalah anak tersebut dapat meningkatkan rasa percaya dirinya sehingga dia tidak minder Pak, kok saya sepertinya dia sangat Pak, kurang sekali percaya dirinya. Terus kalau kita sudah katakan sedikit saling memberikan pemahaman, kita saling berbagi, terus bagaimana untuk tindak lanjut Bu Ida sendiri sebagai wali kelas 5 terkait dengan sedikit problema yang telah dihadapi? Bagaimana untuk tindak lanjutnya ke depan? Ini Pak, tindak lanjutnya karena kan di kelas 5 itu kan saya guru kelasnya Pak, dan di situ juga ada guru lain rekan sejawat saya, terutama mata pelajaran PAI dan PJOK. Tentunya saya untuk wacana ke depan saya akan berkolaborasi, bekerja sama dengan rekan sejawat pengampu kelas 5
nggih, untuk jadi yang memberikan motivasi dan semangat untuk anak tersebut bukan hanya saya Pak, tetapi juga guru-guru tersebut agar lebih menyeluruh. Jadi anak tersebut, oh Bu ini memerintahkan begini, Bu ini memerintahkan begini, Pak ini mengajarkan seperti ini. Jadi motivasinya jadi tumbuh gitu loh Pak. Terus selain saya juga saya harapkan juga rekan sejawat tadi juga memotivasi anak tersebut dan memfasilitasi kebutuhan belajarnya agar kepercayaan diri anak tersebut juga terbantu. Jadi tidak hanya saya tetapi juga rekan sejawat. Selain itu saya juga memberikan pengertian kepada teman-teman anak tersebut Pak di kelas, kemudian juga dari kelas lain. Saya juga ketika jam istirahat seperti itu saya meminta anak-anak yang khususnya kakak kelas 6 untuk mengajak dia bermain dan memberikan motivasi seperti itu. Sementara itu Pak. Ide bagus itu Bu. Jadi tolong kita juga saling berbagi, artinya ide yang telah disampaikan itu merupakan inspirasi, ide yang sangat bagus. Saya juga mendorong bagaimana panjenengan terkait di lapangan bisa mengkondisikan anak itu dengan baik. Mungkin masih ada yang ditanyakan lagi Bu Ida? Saya kira niku cukup rian nggih Pak. Saya setelah saya sharing dengan Pak Nardi kok saya merasa ada gambaran ya Pak dengan apa yang harus saya lakukan dengan anak ini. Saya jadi memiliki bayangan, oh besok saya harus begini-begini seperti itu. Terima kasih Pak Nardi atas waktunya nggih Pak. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Nardi. Selamat siang Ibu. Bapak sudah melakukan coachingnya dengan Bu Ida tadi ya? Iya Bu. Di sini saya akan menanyakan tentang pasca coaching Pak ya. Iya. Apa yang sudah Bapak lakukan dalam coaching tadi? Apa yang sudah Bapak terapkan ya pada coaching dengan Bu Ida tadi? Jadi yang sudah saya lakukan tentunya saya sudah melaksanakan sesuai dengan kompetensi inti daripada coaching, tentunya yaitu mendengarkan dengan aktif Bu. Kemudian apa yang sudah terlaksana pada proses coaching tadi Pak antara Pak Nardi dan Bu Ida? Yang jelas saya sudah menyampaikan alur saya sesuai dengan alur Tirta. Jadi alur Tirta sudah terlaksana semua ya Pak, ada tujuan identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Siap ya Bu. Kemudian kira-kira apa yang Bapak ingin kembangkan untuk coaching berikutnya? Jadi tentunya yang ingin saya terapkan coaching berikutnya akan menggunakan dengan metode ataupun teknik stop agar coaching tersebut bisa berjalan sesuai dengan harapan, lancar, aman dan rileks Bu. Ya, semoga dengan sering berlatih dan sering coaching akan menambah wawasan Bapak dan meningkatkan kompetensi Bapak sebagai seorang guru. Terima kasih Pak. Iya Bu, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.